Ini yang paling besar nanti adalah perseteruan sesama artis. Kalau kemarin saya bilang perseteruan tapi nggak terlalu memanas, kali ini adalah memanasnya perseteruan sesama artis. Sebenarnya 2021 udah berjalan setengah bulan dan ramalan saya itu sebenarnya ada di channel saya dan beberapa channel yang lainnya, tapi sebenarnya kalau mau nonton lengkapnya ada di channel saya, semua ada di situ. Kalau saya ulang nanti acara ini punya saya sendiri, jadi mendingan di sini akan menanyakan karena ini saya akan detilkan dan hanya khusus di sini saya akan coba detilkan pertanyaannya. Oke, sekarang mau nanya apa dulu, tentang apa? Saya akan lihatkan kartunya, ini kelihatan di sini ya. Untuk artis yang bercerai gimana Kak? Oh, ini nggak bisa keambil semuanya, gini, tetap kepotong ya. Oke, nanti nggak kesini. Yap, ya. Ini kartu saya akan ambil. Pertanyaannya apa tadi? Ada artis yang bercerai atau menikah Oke, atau kasus? jangan banyak-banyak, satu-satu karena ini detil. Kalau detil nggak bisa, iya. Kita mulai dari yang bercerai dulu. Oke. Saya ambilkan kartu, saya keluarkan. Ada the Page of Pentacles. Jadi pada dasarnya nantinya perceraian-perceraian itu memang akan muncul di antara artis ini tadi. Dan perceraian itu pada dasarnya disebabkan oleh, kalau tidak masalah keuangan, masalah komunikasi yang akan terhalang oleh jarak. Jadi ini sebenarnya adalah penyebab utama. Mungkin nanti orang akan salah menafsirkan bahwa ini karena orang ketiga. Karena ya wartawan, media itu lebih menyukai kan kalau ini disebabkan oleh manusia yang lain. Tetapi sayangnya perceraian kali ini disebabkan oleh hal itu tadi. Dan ternyata ada juga mau pernikahan tapi gagal. Ini karena ini tadi. Perpisahan antara dua orang yang terhalang oleh jarak, bisa jadi itu lautan atau apa, sehingga mereka ini nggak bisa melangsungkan itu tadi. Dan ini membuat apa yang tadinya mau dilangsungkan itu jadi batal. Nah, jadi kalau masalah perceraian kembali lagi bukan selalu tentang orang ketiga yang saya lihat kali ini, karena the Page of Pentacles meminta kita untuk benar-benar memberikan satu page ini padawan, inginnya kita itu melihat dengan satu kepolosan kita, nggak sok tahu bahwa tentang Pentacles atau wealth and health ini mempengaruhi. Nah, biasanya fisik yang berjarak atau kalau enggak kondisi keuangan yang berjarak membuat cintanya itu tidak akan bisa bersatu. Ini yang saya lihat. Jadi masalah pernikahan yang kemudian berpisah atau menuju ke pernikahan yang enggak jadi. Saya lihat itu tadi. Bisa diangkat gak sih mas kartunya mas? Kenapa? Boleh diangkat Oke. kartunya. Ini kartunya. Yang mau menikah gimana Kak? Ya kalau itu tadi, yang mau menikah ini, makanya jangan jadikan permasalahan uang, bukan artinya mata duitan ya, bukan, tapi kayak maunya lebih besar, maunya lebih meriah dan sebagainya. Dan masalah jarak itu kayak misalkan, aduh ini kayaknya anggota keluarga belum bisa berkumpul dan sebagainya, jangan jadikan ini sebuah penyebab. Udah kalau mau nikah aja, kalau memang niat Tuhan pasti berikan jalan. Jangan sampai ini malah menghalangi niat yang lebih besar untuk terjadi. Itu Atta Aurel atau gimana? Kamu jangan ngomong gitu, aku ngarahnya ke sana tapi jangan ngomong. Karena nanti akan di pick up sama wartawan lain, Denny Darko mengatakan Atta Aurel nggak akan itu. Bagaimana kalau dengan tanggapan aku tanya kalau Atta Aurel? Jangan, akan di pick up, mendingan aku ngomong begini. Iya, karena nanti apa yang terjadi? Itu akan jadi bola liar mas. Yang dapat duit bukan kamu, wartawan yang ngutip. Nah, kalau seperti ini, nanti kamu mendingan nanya aja, apakah inisial AA gitu. Aku akan bilang AA. Ya bisa jadi, bisa bukan gitu. Aku bilang gitu. Bagaimana dengan inisialnya, boleh disebutkan mungkin yang Kak Denny maksudkan? Jadi saya misalkan inisialnya AA gitu, atau AB atau AC. Saya kayaknya nggak biasa inisial seperti itu. Bisa jadi AA, bisa jadi AB atau AC. Oke. Berarti antara AA, AB, dan AC. Iya, tapi nggak A juga. Misalkan AB, BC. Nggak, saya nggak mau begitu karena memang ini belum terjadi. Dan harapannya saya salah dan gagal ramalannya, mereka akhirnya menikah. Itu harapan saya. Kak, kalau dengan yang artis lama lu namanya LM Kita ngomongin apa nih? LM? akan menikah. Oh, LM, kayaknya LM akan menikah atau tidak, saya harus tarikan kartu lagi. Coba.
ada peluang besar untuk menikah. Tapi di Ace of Pentacles ini masih awal dari segalanya. Jadi sepertinya pernikahan itu ada, tapi mungkin tidak tahun ini. Kalaupun tahun ini itu di penghujung tahun dan kemungkinannya kecil sekali. Jadi kalau saya bilang ini baru permulaan dan permulaan itu baru akan menyatukan, belum ke arah sesuatu yang serius banget di tahun ini. Kecuali salah satu yang ngebet banget. Kalau natural saya kira belum. Kalau memang iya LM menikah dengan luar negeri atau Indonesia? Saya kira sih dengan Indonesia lagi sih. Oke Kak, nanggapin artis yang akan terjerat entah itu kasus akhirnya masuk sel atau dengan karena narkoba ada nggak? Oke. Narkoba pasti ada. Masalah kayak prostitusi itu juga pasti ada, dan saya nggak mau ngomong lagi karena ya kayak dibilang oleh Master Deddy Corbuzier, kalau ngomongin seperti itu sesuatu yang berpola dan pasti muncul. Tetapi ini yang paling besar nanti adalah perseteruan sesama artis. Kalau kemarin saya bilang perseteruan tapi nggak terlalu memanas, kali ini adalah memanasnya perseteruan sesama artis, dan ini akan menyeret banyak artis untuk saling, ini ada di kubunya siapa, ada di kubunya siapa. Dan memang ini terus menjadikan satu hal yang mengagetkan banyak orang karena loh, si artis ini citranya begini kok ternyata dia begitu ya. Saya pikir ini yang akan lebih ya menyebabkan ada satu orang melaporkan ke orang yang lain dan sedikit membuat situasi ini memanas. Perseteruan dari segi apa Kak? Dari segi karir atau gimana? Kalau saya bilang sih lebih ke satu hal yang kecil terus kemudian jadi besar. Enggak, saya enggak mau mengatakan kalau ini Master Deddy Corbuzier dan Mbak Yu ya, bukan, tapi lebih ke mereka ini tadinya itu sebenarnya punya satu hubungan tapi ya enggak, dengan gara-gara ini jadi akhirnya mereka berseteru. Saya pikir sih itu. Lebih ke persaingan bisnis atau karir nih Kak? Kalau persaingan bisnis enggak, karena mungkin lebih karena kesalahpahaman yang terus kemudian enggak dikomunikasikan, terus kemudian terlalu awal menjadikan ini permasalahan hukum sehingga menjadikan ini jadi sesuatu yang rumit karena banyak hal dan banyak orang akhirnya ikut cawe-cawe di sini. Untuk narkoba, tertangkap narkoba, apakah artis grade A? Grade A artinya kelas atas. Oke, saya ambil ya. Oke. Kalau ini dibilang ini berarti grade A karena ini adalah kartu tentang seseorang yang punya banyak duit, punya satu satu popularitas yang tinggi, yang terus kemudian akan tertangkap, dan ini mengagetkan juga, dan tapi tetap sepertinya nanti akan bisa direhabilitasi. Kalau untuk bencana gimana Kak? Oke. Masalah bencana sebenarnya, nah, The Star ini meminta kita untuk melihat kepada, kita lihat star ini kan bintang ada di langit. Yuk kita lihat ke atas. Jadi cuaca saat ini memang selalu dijadikan rujukan untuk kita melakukan sesuatu. Jadi kalau melihat ini kita harus lihat juga sesuatu yang berhubungan dengan satu fenomena alam. Akhir-akhir ini ada gelombang yang disebabkan oleh La Niña, dan ini yang membuat ombak meninggi dan semuanya ini terjadi, dan saya pikir kita harus tetap melihat ke langit. Akan banyak hal yang akan terjadi dan bisa kita isyaratkan dengan kita melihat tanda yang ada di langit. Oke, kembali lagi artinya apa? Artinya bencana ini masih akan muncul datangnya dari langit, dan itu masih akan lebih sering dibandingkan yang datang dari bawah. Jadi kita harus hati-hati sekali akan cuaca yang berubah, akan naiknya ombak, akan adanya, ya naiknya ombak kan karena gravitasi ya itu tadi, dan juga adanya gejolak yang akan muncul dari misalkan curah hujan yang tinggi. Yang saya lihat saat ini pun Presiden Jokowi sedang berada di Kalimantan Selatan, lihat ada banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang amat tinggi sehingga membuat sebuah sungai itu meluap. Kak, Mas, mungkin bisa kalau untuk pandemi. Sorry, yang aku garuk hidung semua di-cut ya? Iya. Oke. Pasti lah. Ya wes. Kalau untuk pandemi sendiri Mas, pandemi COVID-19 sendiri seperti apa Mas? Oke, berarti ini bencana udah selesai bencana yang ini. Saya ambil bencana tentang COVID. Ini kartu yang unik. Ini adalah kartu The Nine of Swords. Di sini tangan yang terikat
dan pedang yang bertumpuk di sini. Nah, pedang itu sendiri mengisyaratkan pemikiran dan kecerdasan kita. Nah, somehow kita itu akan terpenjara oleh ketakutan kita sendiri. Kita akan terpenjara oleh kecerdasan kita sendiri. Kita akan terikat dan kita akan ketakutan sekali. Jadi rupanya satu hal yang seharusnya jadi pintu keluar itu dijadikan masalah lagi. Yang saya lihat di sini akan ada pertentangan besar sekali mengenai vaksin dan ini memang sudah saya ramalkan dari 2020. Saat vaksin keluar, semua orang kemudian malah akan istilahnya berantem dan berbeda pendapat. Yang saya pikir seharusnya ini bisa kita akhiri lebih awal, gara-gara ini jadi ada perpanjangan waktu. Kalau pertandingan bola tuh kayak manjang lagi ini tadi. Nah, saya pikir kita harus benar-benar hati-hati dengan pemikiran kita, jangan sampai kita akan diperbudak oleh kecerdasan kita sendiri. Dan penggunaan vaksin ini adalah sesuatu yang saya pikir seharusnya segera dilakukan. Dan kalaupun ternyata masih ada ketakutan di masyarakat, pemerintah harus melakukan sosialisasi untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau saya lihat 2021 ini masih akan terbelah setengah. 2021 rasa 2020 dan 2021 rasa new normal yang sesungguhnya. Dan ini saya harap segera terjadi dan ramalan saya salah sehingga bulan Februari atau Maret vaksin bisa segera didistribusikan dan kita kembali berkegiatan dengan lebih normal lagi dibanding biasanya. Oke. Ada Dan ada banyak hal yang lainnya yang juga terjadi yang ya karena nggak ditanyakan saya sebutkan di sini, seperti akan ada perpindahan manusia besar-besaran dari kota menuju ke daerah, terus akan ada satu kecelakaan lagi, tapi kali ini yang saya soroti ada yang melibatkan artis, tapi kali ini yang melibatkan orang-orang biasa. Dan kecelakaan ini disebabkan oleh human error. Itu akan terjadi di pertengahan tahun dan saya ramalkan ini menjelang Lebaran dan harapannya saya keliru karena yang saya takutkan, yang saya lihat di sini akan banyak banget orang akan berpindah dari kota ke desa dan saat itu akan terjadi peningkatan kecelakaan yang saya pikir sebaiknya ini bisa dihindari. Kalau ternyata 2021 ini pandemi masih ada, yuk jangan lebaran dulu, please jangan lebaran, buat saya salah, jangan mudik dulu, buat ramalan saya meleset, usahakan tidak ada korban sama sekali. Audio Jungle.